Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desya Devita Mesyana Berlin, 104-19144 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak dari kasus putusan nomor 35 KPMI 07 ADV 2022. Latar belakang, kasus-kasus pidana yang melibatkan prajurit militer harus diadili dalam sistem peradilan militer. Ketika mempertimbangkan skenario di mana seorang prajurit militer terlibat dalam tindak pidana, khususnya tindakan yang dianggap tidak bermoral dan berpotensi mengganggu kehidupan militer, penting untuk menganalisis implikasi dan konsekuensi dari tindakan tersebut dalam konteks angkatan bersenjata. Oleh karena itu, kehadiran penegakan hukum yang adil, tegas, dan independen sangat penting. Ketika seorang personel militer terlibat dalam tindakan asusila, mereka menghadapi risiko melanggar hukum pidana dan hukum disiplin. Pada putusan nomor 35 KPMI 07 ADV 2022, terdakwa yang merupakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan hukuman di bawah minimal yang dimana tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan adalah untuk membuat efek jera agar tidak terjadi kasus serupa. Metode penelitian yaitu pertama metode pendekatan yaitu kualitatif yang sifatnya deskriptif, jenis penelitian yudis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode dan teknik pengumpulan data studi perpustakaan, analisis data kualitatif. Identifikasi masalah yaitu pertama bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Kedua, apakah pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh anggota Tentara Nasional sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Pembahasan pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang rumusannya berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pembinaan atau pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana di samping tindak pidana sebagai syarat pembinaan. Yang pertama, kesalahan terdiri dari beberapa unsur yakni kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa mampu bertanggung jawab di mana pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah. Kedua, adanya bentuk kesalahan yang merupakan kesengajaan dan kealpaan. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan pada diri terdakwa, di mana terdakwa dengan sengaja membujuk anak agar melakukan hal yang diinginkan oleh terdakwa. Ketiga, tidak adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan. Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar penghapus kesalahan di mana terdakwa tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yang diatur di dalam pasal 44, 48, 49, dan 51 KUHP. Kedua, pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh Angkatan Tentara Nasional Indonesia putusan nomor 35 KPMI 07 ADV 2022 sudah sesuai dengan tujuan pembinaan. Berdasarkan KUHP pasal 51 tujuan pembinaannya yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan perlindungan dan pengayoman masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pada putusan nomor 35 KPMI 07 ADV 2022, majelis hakim menjatuhkan sanksi yaitu pidana pokok penjara selama 3 tahun, pidana denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar penjara pengganti selama 2 bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Dalam hal ini, putusan belum sesuai dengan salah satu tujuan pembinaan, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Sanksi di bawah minimal yang dijatuhkan majelis hakim tidak akan memberikan efek jera yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak. Dengan memberikan hukuman di bawah minimal, para calon pelaku akan melakukan perbuatannya tanpa rasa takut pada hukum. Namun hakim dalam hal ini memberikan putusan menjatuhkan hukuman pidana sebagai bagian dari prinsip di dalam sistem pembinaan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan yaitu pertama, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dengan putusan nomor 35 KPMI 07 ADV 2022, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Terdakwa dipidana penjara selama 3 tahun dan terdakwa ialah yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri terdakwa atas perbuatannya. Pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sejalan dengan tujuan utama pembinaan, yaitu untuk memfasilitasi rehabilitasi pelaku menjadi anggota masyarakat yang
produktif dan bermanfaat secara sosial serta berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku dan calon pelaku di masa depan. Kedua, pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual oleh anggota Tentara Nasional Indonesia Putusan Nomor 35 KPMI 07 ADV 2022 belum sesuai dengan tujuan pembinaan, di mana majelis hakim menjatuhkan sanksi di bawah minimal yang merupakan tidak akan memberikan efek jera yang dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak. Namun, hakim dalam hal ini memberikan putusan menjatuhkan hukuman pidana sebagai bagian dari prinsip di dalam sistem pembinaan yang berlaku di Indonesia. Saran yaitu pertama, tindak pidana pelecehan seksual yang pada anak semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan kehidupan anak. Oleh sebab itu, seharusnya pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual tidak boleh di bawah minimal ancaman hukuman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar timbul efek jera bagi para pelaku dan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Militer Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan seharusnya majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan secara cermat dan teliti, berdasarkan fakta yang relevan dan secara yuridis, sehingga dapat mempertimbangkan dan memperhatikan berat ringannya hukuman tersebut agar tercapai keadilan dan kepastian hukum. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada yang kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.